Untuk memahami dimensi, untuk ber- berpemahaman secara interdimensional gitu kan, kita harus bisa memahami bahwa itu semua adalah tentang persepsi gitu. Kenapa kita kesulitan memahami 4 dimensi, memahami 5 dimensi? Karena kita terbiasa mengkonsumsi persepsi, kita terbiasa mengkonsumsi 2 dimensi, 1 dimensi, 0 dimensi gitu, dan 3 dimensi. Tapi saya sering membaca beberapa tanggapan orang lain yang menyebutkan bahwa kita tidak akan bisa memahami 4 dimensi dan 5 dimensi. Nah, menurut saya itu salah besar, karena ini semua hanyalah tentang konsumsi persepsi. Jika kita tidak terbiasa mengkonsumsi 4 dimensi, 5 dimensi, memang kita akan kesulitan memahaminya. Tapi bukan berarti kita tidak akan bisa memahaminya, gitu kan? Kita bisa memahaminya kalau kita mungkin hanya sekedar mungkin persepsi yang kita dapatkan itu tidak akan benar gitu kan, karena kita tidak tahu bagaimana yang benar, tapi kita tahu bagaimana sifat-sifatnya, bagaimana sifat-sifat antar dimensi itu melalui pola-pola yang sudah ada, yang kita dapatkan dari konsumsi persepsi kita sebelumnya. Yang seperti saya katakan, kita tahu satu, kita tahu setelah 2 itu adalah 3, karena kita tahu bagaimana 2 ini diciptakan, bagaimana 2 itu didapatkan. 2 itu didapatkan dari 1 tambah 1 kan. Jadi kalau tambah 1 lagi, yaitu adalah 3. Itu adalah bentuk, kita bisa melihat 3 dari pola-pola seperti itu. Kita bisa melihat 4, 5 dan seterusnya. Sama seperti dimensi gitu. Kita bisa memahami sifat-sifat, meskipun hanya sifat-sifat ya, sifat-sifat tesseract, sifat-sifat di atas tesseract itu, kubus di dalam 4 dimensi, kubus di dalam 5 dimensi, kubus di dalam 6 dimensi. Kita bisa memahami sifat-sifatnya, sekedar sifat-sifatnya, bukan bentuknya. Melalui apa? Melalui pola-pola yang kita dapatkan dari tesseract, dari kubus, dari persegi, dan dari garis, sampai dari titik. Kita bisa memahami semua itu meskipun hanya sekedar sifat-sifatnya dari pola-pola yang kita amati gitu. Nah, apa polanya? Di sini saya ada satu gambar gitu kan. Satu gambar yang tampaknya seperti heksagonal biasa. Kalau kita mempersepsikan itu sebagai heksagonal biasa. Nah, tapi kita dapat mempersepsikan itu sebagai kubus. Ini kita hapus dulu ya, karena ini bisa menciptakan miskonsepsi gitu. Nah, ini seperti heksagonal yang diberi pusat gitu kan, lalu antar pusat dan sudut ini diberi garis gitu. Itu seperti heksagonal biasa. Tapi kalau kita mempersepsikannya dalam ruang 3 dimensi gitu, kita akan tahu kalau ini adalah kubus yang ditampilkan dalam grid isometrik gitu. Ya kan? Ini artinya apa? Ini papan tulis ini 2 dimensi loh. Gitu kan. Bagaimana kita bisa membayangkan benda 3 dimensi yang digambarkan dalam bidang 2 dimensi? Ini membuktikan bahwa kita bisa membayangkan benda 3 dimensi dalam, meskipun dia digambarkan dalam bidang 2 dimensi gitu. Nah, artinya kita melihat dunia ini secara 3 dimensi gitu. Ya kan? Kita melihat kursi itu secara 3 dimensi. Kita bisa membayangkan 4 dimensi, kursi ini dalam bentuk 4 dimensi dalam ruang 3 dimensi. Tesseract
yang sering digambarkan seperti ini ya. Nah, ini anggap aja tesseract ya. Mungkin nggak populer tesseract digambarkan seperti ini, tapi saya memahami bahwa isometric grid isometrik itu adalah cara ideal untuk kita menghubungkan antara 2 dimensi, 3 dimensi, dan bahkan dimensi-dimensi di atas. Karena kalau kita memakai grid yang biasanya misalnya seperti ini, mungkin kita akan kesulitan memahami 4 dimensi gitu. Ya bisa sih sebenarnya seperti ini, itu kan seperti cara biasa, tapi entah kenapa saya lebih suka cara yang seperti ini. Nah, kita sampai mana tadi? Aduh, kita lupa ya sampai mana ya? Ya itulah pokoknya. Jadi tesseract, oh ya soal tesseract ya. Sebenarnya kalau kita membayangkan satu kubus yang di dalamnya ada kubus lagi, kemudian setiap titik di dalam di kubus di dalam, titik yang ada di kubus di dalam gitu kan, titik luar gitu, dihubungkan dengan titik dalam yang ada di kubus luar. Sebenarnya kalau kita masih mempersepsikan itu dalam 3 dimensi, ya itu adalah salah tentunya. Sama seperti kita membayangkan gambaran 2 dimensi, meskipun gambarnya semacam 3 dimensi, tapi kita memahami ini sebagai 2 dimensi, sama aja, tetap salah, tentu salah. Kenapa? Karena ini jajar genjang ya, jajar genjang persegi. Kalau persepsinya 2 dimensi, tapi kalau kita mempersepsikan 3 dimensi, itu akan benar. Tapi soal 4 dimensi itu beda cerita. Kenapa? Karena konsumsi persepsi kita nggak pernah ada yang 4 dimensi gitu loh. Ya kan? Jadi kemungkinan besar salah persepsi kita. Makanya bagaimana cara membuktikan persepsi kita benar? Nah, cara membuktikan persepsi kita benar adalah dengan melewati memahami sifat-sifat interdimensi. Itu yang saya sebut sebagai hukum dimensi gitu. Nah, apa hukum dimensi itu? Sebenarnya banyak ya. Sebenarnya belum selesai itu hukum dimensi itu. Tapi untuk sekarang saya cuma bisa menjelaskan bahwa apa ya? Bahwa tesseract itu sebenarnya nggak akan ada gitu. Kenapa? Karena persegi, segala geometri yang sudah kita bentuk, persegi, garis termasuk ya, garis termasuk 1 dimensi, persegi 2 dimensi, dan kubus 3 dimensi gitu. Kubus 3 dimensi sebenarnya itu adalah sebenarnya itu hal yang kita ciptakan, bukan hal yang benar-benar ada dari alam. Tapi makanya kita kesulitan memahami tesseract, karena dia memang benar-benar nggak ada. Yang ada adalah sifatnya. Kenapa? Karena pola-pola ini menjadi ada karena dia memiliki sifat yang konsisten gitu. Yang belum bisa saya sebutkan ya, karena akan jadi panjang. Sifat-sifatnya itu ya sudutnya 90 derajat, selalu 90 derajat, itu salah satu contoh sifatnya. Dan ketika dia tumbuh, misalnya kubus garis ini tumbuh menjadi 2 dimensi, menjadi bidang saat dia ditambahkan 2 dimensi. Kemudian bidang itu menjadi kubus saat dia ditambahkan dimensi ketiga. Nah, ketika dia ditambahkan dimensi keempat, dia nggak akan menjadi tesseract yang kita pahami. Kenapa? Karena sifat-sifat itu nggak akan ada di tesseract. Misalnya lah, ini aja sudah melanggar sifat-sifat itu. Garis ini, sisi ini,
itu tidak sama panjangnya dengan sisi ini, gitu kan. Ini aja udah melanggar. Apalagi sudut-sudut ini jelas bukan sudut 90 derajat. Dan ini jelas tidak sama dengan ini. Panjang ini tidak sama dengan ini sebenarnya. Sementara sifat-sifat yang kita temukan tadi semuanya sama, konsisten gitu sisinya. Nah, artinya apa? Artinya tesseract itu sebenarnya nggak ada. Yang benar-benar ada adalah sifatnya. Jadi kita sebenarnya beruntung, karena yang harus kita cari adalah sifat-sifatnya, hanyalah sifat-sifatnya. Tesseract itu sebenarnya nggak akan pernah ada dalam bayangan kelanjutan dari ini. Tesseract itu ada, bukan tesseract seperti ini ya, beda kan tesseract seperti ini dengan tesseract yang sebenarnya. Tesseract itu ada, yang berasal dari sifat-sifatnya, bukan tesseractnya muncul kemudian sifat-sifatnya dimasukin, nggak bisa. Tapi sifat-sifatnya dimasukin baru tesseractnya dibentuk. Nah, kita dalam upaya mencari sifat-sifat itu, hukum dimensi itu gitu. Nah, mungkin ya itulah ya yang bisa saya publikasikan untuk saat ini. Ya, saya berharap kita itu tidak boleh terlalu pesimis. Kenapa? Kita jangan sampai menganggap bahwa kita nggak bisa memahami 4 dimensi, 5 dimensi. Karena bukti bahwa kita bisa memahami ruang 3 dimensi dalam bidang 2 dimensi itu artinya kita bisa memahami dimensi lebih tinggi meskipun dimensi itu digambarkan dalam dimensi yang lebih rendah. Tesseract pasti bisa kita pahami sifat-sifatnya, dan kalau dia bisa dipahami sifat-sifatnya, artinya kita akan bisa menciptakan tesseract yang baru yang sebenarnya, bukan tesseract seperti ini gitu. Tapi kita harus apresiasi ini, karena dari sini juga, dari tesseract ini juga saya bisa terinspirasi gitu. Mungkin sekian dulu yang dapat saya sampaikan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.